pagi. Selamat pagi Kak Gaby. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat Kak. Bersuka cita enggak? Amin. Nah, Bersukacita. Amin. Kita ketemu lagi pagi hari ini di minggu yang cerah dan ceria. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah raya anak. Engkau memberkati setiap kami adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, siap memuji Tuhan? Siap. Siap Kak? Siap. Siap. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini. Semua Kak Fani undang untuk bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri semuanya. Nah, bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan, melompat buat Tuhan. Amin. Dari terbit matahari. Semuanya tepuk tangan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya.
siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan Yesus? Masih dong Kak. Iya, kita mau menari, kita mau melompat, kita mau apa lagi Kak? Berenang. Berenang. Ya. Oke teman-teman, kita mau angkat satu pujian more. Nanti ikuti gerakan kita ya. Oke, siap. Nah teman-teman, nanti kalau Kak Saras bilang katakan I wanna dance, kan kalian bangkit berdiri nih di rumah. Nanti kita ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali ya. Oke. Sambil gerakin tangannya, siap? Siap. Oke, yuk, more. Teman-teman, haleluya. Sudah berkeringat? Sudah, Apa Kak. nih Kak Gibi sudah berkeringat? Sudah. Ya. Oke, ya. Kita ambil nafas dulu. Oke, kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Ya, Kak Saras minta adik-adik siapkan dulu persembahannya. Yang belum ditaruh di amplop, silakan ditaruh di amplop. Sebelumnya kita mau berdoa. Nanti Kak Gebi akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah memberikannya. Kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semuanya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita, semuanya duduk yang baik. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kak Sarah saja adik-adik dalam sikap berdoa. Tapi kita mau sama-sama angkat pujian ini
Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, baik Kak Anggita. Kalau teman-teman gimana? Puji Di rumah Tuhan, pasti baik luar ya. biasa. Yuk Kak Anggita, kita mau berdoa dulu yuk. Ayo. Kak Anggita berdoa ya. Teman-teman juga berdoa di rumah. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dengan serius ya, Kak Anggita. Ya, Mat. siapkan hati kita, pikiran kita, lipat tangan, cari posisi yang baik dan nyaman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk dan kami siap mempersiapkan telinga dan hati dan mata kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, akhirnya kita bertemu lagi ya Kak. Iya. Nah, 1 minggu nggak ketemu ya. Aku kemarin seneng banget Kak. Kenapa, Kak? Kemarin aku dikasih hadiah ulang tahun sama temenku. Siapa, Kak? Temenku Sheryl namanya. Wow, Itu Sheryl. temen TK Kak. Kayak namanya anak Mbak Lydia ya, Kak ya? Ini temen TK aku bukan yang Nah, aku dikasih ini temen baik kok Kak, temen TK loh. Terus kemarin ulang tahun. Kasih Terus snack no, Kak. dikasih hadiah ini loh. Ini nah ternyata celengan ini Kak. Terus setelah tak lihat-lihat toh Kak, Ya. ternyata ini dari bahan bekas Kak. Wah, apa itu, Kak? Dari Kakak tahu itu dari kaleng susu itu loh Kak. Oh, tahu, tahu, Kak. Tapi keren ya, nggak kelihatan ya teman-teman. Iya, nggak kelihatan, Kak. Wah, nah ini bagus, namanya Kak. ya Sheryl 3 tahun. Belinya di mana, Kak? Kira-kira Sheryl? Nggak tahu, tapi keren loh, ini dari bahan bekas. Jadi bahan bekas yang diolah dikasih hiasan terus jadi keren kayak gini. Wah, aku mau dong, Kak. Nah nanti tak kasih deh kalau punya 2 ya. Oke. Nah aku juga Kak Anggita pengen nggak buat barang-barang yang bekas gitu, kira-kira di rumahku tuh banyak banget barang yang nggak kepake Kak. Kayak apa ya, nih ada botol, bisa dilihat teman-teman di sini botol. Apalagi ya, ada itu yang buat roll gulung itu loh Kak. Nah gambarnya ada di sini ya teman-teman. Nah ada apa lagi ya? Ada apa, Kak? Ada kaleng susu ya kayak gini. Nah gambarnya kayak gini ya teman-teman. Nah udah nggak kepake, daripada memenuhi rumah nggak kepake. Nah besok mau nggak tak ajak buat prakarya. Nah Mau banget kayak dong, gini ya. Kak. Nah ini kan dari barang bekas kan Mbak kita ya kan Kak. Iya. Nah bisa dibuat keren. Nah Itu biasanya dibuat celengan aja toh, Kak? enggak, kalau botol yang tadi yang seperti ini ya teman-teman, botolnya yang sebelum diproses jadi gini, ceng, sulapan, jadi keren kan, mainan ya. Botolnya dikasih roda, terus dikasih tali buat mainan. Wah, keren no, Kak. Keren kan? Nah bisa dibuat mainan muter-muter ya. Terus apalagi tadi Kak, roll gulung Tempat itu. pensil, Kak. Nah roll gulung tadi yang itu loh teman-teman, yang dari kertas itu bisa buat dari gini. Jadi tempat pensil keren ya. Ada kepalanya, hiasan kepala, ada buntutnya. Jadi kayak lumba-lumba ya Kak kita. Iya, berarti bisa rekreasi sendiri ya, Iya. Kak ya. Terus ada kaleng yang dibuat kayak gini nih teman-teman. Nah itu. Jadi firman Tuhan kali ini kita bicara tentang tadi. Nah tadi Kak Nathan sudah bercerita nih kalau Kak Nathan dapat hadiah. Nah ini celengan dari barang bekas yang sebenarnya kalau nggak dihias gini nggak ada gunanya ya Kak, bisa dibuang ke sampah ya. Iya, Kak. Tapi setelah dihias jadi keren loh. Jadi Ini, berguna ya, Kak iya. ya, bermanfaat. Nah jadi keren ini di laut. Nah dikasih gambar laut. Ini ada kerang, ada paus, ya toh. Nah itu kita kali ini kita belajar tentang dipakai lagi. Nah
temanya keren Kak Gita, dipakai lagi. Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa ya Kak Gita? Dipakai lagi. Tentang pertobatan. Nah, kali ini tadi setelah Kak Nathan cerita juga satu barang yang sebenarnya tidak berguna, nggak berguna setelah diolah menjadi barang yang keren. Ya, menjadi berguna dan harganya bermanfaat. jadi mahal. Kak, aku jadi inget itu Kak. Siapa Kak? Cerita tentang itu loh. Lupa sih bentar. Siapa itu Kak kira-kira? tentang yang itu loh, menganiaya itu loh Kak. Menganiaya Saulus itu loh. Kak. Oh ya, pengikut Kristus ya, Saulus. Itu yang jahat itu loh Kak. Nah, aku jadi ingat gitu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun
lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Zaman dulu ada yang namanya Pak Saulus. Paulus itu habis bertobat, namanya Saulus. Nah, dia adalah orang yang jahat, Kak. Teman-teman, jahat. Dia suka menganiaya pengikut Kristus. Bayangin. Dia nggak suka sama yang cinta Tuhan. Nah, dia gak suka sama orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi dia selalu menangkap dan menyiksa orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Wah, jahat banget ya, Kak ya. Nah, tapi anehnya suatu hari, saat dia perjalanan ke Damsyik, naik kuda, bersama teman-temannya, satu perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira diapain ya, Kak ya? Nah, tapi kira-kira Tuhan Yesus menghukum atau yang lain ya? Kira-kira Tuhan Yesus menghukum atau mengampuni, Kak? Pastinya Tuhan mengampuni dong, Kak. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengampuni. Suatu hari, tadi Saulus ingin mencari pengikut Tuhan Yesus dan menganiaya. Dia sebelumnya minta surat edaran dari imam besar untuk menangkap orang-orang, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu pengikut Kristus. Ketika udah minta surat edaran, berangkat ke Damsyik. Mau menangkap itu, Kak, mau menangkap pengikut Kristus. Tapi di tengah perjalanan ketemu Tuhan Yesus. Tadi ternyata Tuhan Yesus mengampuni loh, Kak. Malah Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Kira-kira Tuhan Yesus berarti mengampuni ya? Itu nggak pakai marah Tuhan Yesus. Kamu jahat kepadaku, tapi aku bisa pakai kamu untuk menjadi saksiku, untuk menjadi pembawa berkat Injil kepada orang-orang. Lah, Kak, kan ada pertanyaan ya, Kak, tadi. Lah, Kak, sebelumnya kan Pak Saulus orang yang jahat. Pak Saulus kan orang yang menganiaya pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Tapi kok malah Tuhan pakai sih, Kak? Mbok yang lain yang baik kepada pengikut Kristus, yang tidak membenci, yang tidak menganiaya pengikut Kristus. Tapi kok yang malah dipakai, kok yang malah yang dulu menganiaya pengikut. Ya kira-kira apa, Kak? Karena Tuhan percaya sama Paulus. Dia bisa membawa Injil. Nah, itu karena Tuhan mau pakai lebih lagi Paulus yang awalnya tadi menjadi seorang yang benci, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang nggak suka banget sama pengikut Kristus, jadi bertobat. Jadi pada waktu itu, ya, Kak, setelah ketemu sama Tuhan Yesus, dia buta nggak bisa melihat. Terus gimana, Kak? Nah, ceritanya tadi kan ketemu ke Tuhan Yesus toh, dia pas ketemu itu dia melihat sinar putih, blang. Dia langsung rebah, jatuh dari kudanya tadi, jatuh pada anak. Tadi udah kakak jelaskan loh, teman-teman. Tuhan bicara, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Seperti itu ternyata. Lewat perjumpaan itu, itu Saulus bisa bertobat. Saulus bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya bertobat, Kak. Akhirnya bertobat dan dibantu oleh siapa? Tahu nggak? Dibantu oleh Ananias. Ananias itu siapa, Kak? Suatu hari Ananias itu juga Tuhan Yesus datang kepada Ananias. Kamu pergi ke jalan lurus. Ketemu sama Saulus. Dia buta dan sedang berdoa. Ananias kaget dong, karena Ananias tahu
Kalau Paulus itu orang yang jahat, Iya, karena dia yang sudah menganiaya orang-orang yang cinta sama Tuhan. Tuhan. Nah, tapi Ananias mengikuti perintahnya Tuhan dan akhirnya mendoakan Saulus yang buta tadi, Kak. Kira-kira gimana Kak? Sembuh nggak Kak? Setelah perjumpaan dengan Tuhan, Saulus bilang, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan aku pakai untuk menjadi berkat. Nah, setelah itu Saulus buta kan. Habis itu berjalan lagi. Nah, itu ketemu sama Ananias. Habis itu Ananias berdoa, aku di sini datang untuk mendoakanmu. Oleh nama Tuhan Yesus, aku disuruh Tuhan Yesus untuk berdoa untuk kamu. Padahal kan dulu yang menganiaya teman-temannya, Kak. Nah, tapi setelah Ananias juga taat, nah akhirnya Saulus bisa melihat. Wah, keren banget ya Kak ya. Iya, keren. Yang tadinya jahat menjadi orang yang sangat Baik, bertobat. baik, Nah, akhirnya Saulus bertobat dan dibaptis sama Ananias dan menjadi orang yang hebat, orang yang malah cinta kepada Tuhan Yesus. Tadi berbalik, Kak. Awalnya dia benci sama pengikut Tuhan pengikut Kristus, tapi sekarang malah menjadi cinta Tuhan. cinta Tuhan, tapi bukan berhenti sampai cinta sama Tuhan. Dia menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Dia memberitakan kebaikan Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Dulu aku jahat kepada Tuhan, dulu aku berdosa kepada Tuhan, dulu aku menganiaya begitu Tuhan, tapi Tuhan tetap cinta aku. Tuhan bisa mengampuni aku. Sekarang aku menjadi berkat dimanapun. Malah Tuhan Yesus pakai dia kemana-mana. Keren gak? Keren banget, Tuhan Yesus baik banget ya Kak. Padahal udah jahat sama dia ya Kak ya. Nah, jahat sama dia. Bahkan sekarang malah dipakai Tuhan Yesus. Sama kayak ini, barang bekas tadi. Kira-kira hubungannya apa sih Kak Anggita? Barang bekas sama ceritanya Pak Saulus. Hubungannya itu kita harus menjadi orang yang sangat berguna. Walaupun orang lain nggak memandang kita, tapi kita berguna buat Tuhan. Nah, begitu pula ini teman-teman. Kalau kita punya barang bekas, nah kalau kita nggak mengolahnya, kalau kita nggak mau mempercantik, ketika kita nggak mau memperindah, nggak mau berusaha membuat ini yang lebih baik, ya ini akan menjadi sampah di tempat sampah, nggak berguna. Tapi ketika botol susu ini diolah dan diberikan aksen hiasan, kasih kertas, jadi indah, dibolong jadi celengan, seperti sama itu. halnya kita ya Kak ya. Kalau kita nggak mau berdoa sama Tuhan, nggak mau datang sama Tuhan, kita biasa aja ya, kita biasa aja, nggak jadi berkat ya Kak ya. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, kita lebih menjadi berkat bagi orang sekitar, orang tua, teman kita ya Kak ya. Tuhan yang akan menolong, bukan kita berubah, bukan. Nah, Tuhan yang akan menolong menjadikan kita menjadi berkat Kak. Karena Kak, Tuhan seberapapun nakalnya kita, seberapapun kita berdosa, Tuhan Yesus itu selalu menolong kita dan setia dan adil. Tapi jangan berdosa terus, nanti Tuhan sedih. Kalau udah bertobat, nah kayak tadi loh, kayak Pak Saulus menjadi Paulus. Saulus ketika bertobat, nah dia nggak mengulangi lagi, menjadi berkat, menjadi pribadi yang baru Kak, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang semakin mencintai Tuhan. Kuncinya satu Kak, apa? Taat. Ya, tadi dia juga taat ya, ketika ketemu Tuhan Yesus, dia disuruh melanjutkan perjalanan, tapi dia tetap percaya, dia tetap berdoa, meskipun sebelumnya dia nggak percaya sama Tuhan. Iya. Siapa yang mau percaya sama Tuhan dan mau taat dan komitmen, kalau kita mau memuliakan nama Tuhan. Oke, nah kali ini Kak Nathan ada satu ayat hafalan. Yuk kita buka bersama-sama yuk. Ayat hafalannya apa Kak kita? 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Yuk dibaca Kak Anggita. Yuk kita baca ya, buka Alkitabnya. Sudah siap semuanya?
Yuk kita Ya. dengarkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini ayat yang keren banget. Iya Nah, Kak, jadi sangat memberkati ya Kak ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ini teman-teman. Kakak baca lagi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk kita sama-sama belajar menjadi anak yang lebih baik ya. Iya Kak. Nah, menjadi anak yang taat, rajin beribadah. Yang dulunya mungkin bolong-bolong beribadah menjadi rajin beribadah. Terus yang rajin dulu berdoa. rajin berdoa, yang dulu kalau disuruh ibu nggak mau, sekarang jadi anak yang rajin ya. Iya Kak. Nah, harus menjadi teman-teman, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang lebih baik dan dicintai oleh Tuhan. Oke, sekian firman dari Kak Nathan. Jangan lupa ya, besok Apa, Kak? Minggu depan Depan? masih ada ibadah. Masih dong Kak, setiap hari Minggu masih ada ibadah. Terus jangan lupa Apa, mengisi buku evaluasinya ya. Buku evaluasi? Iya, yang dibagi-bagi oleh itu loh Kakak-kakaknya. kakak-kakak ibadah raya anak, pengurus ibadah raya anak. Nah, itu di dalam buku itu ada tulisan tanggalnya berapa, dicatat ini minggu tanggal berapa, dicatat, terus jam berapa, Ayat hafalannya apa? ayat hafalannya apa, terus dari firman ini diambil dari ayat apa. Nah, terus ringkasan ceritanya tentang apa. Kalau ini minggu ini kita berbicara tentang pertobatan Saulus menjadi orang yang lebih baik, menjadi cinta Tuhan. Jangan lupa nanti dicatat. Nah, nanti waktu akhir bulan diserahkan ke kakak-kakak. Ya, biar kakak-kakak tahu kalau adik-adik juga mau ikut ibadah raya anak, kalau adik-adik mengikuti ibadah ya. Iya Kak. Nah, gitu. Tuhan Yesus baik teman-teman. Jangan lupa rajin beribadah, jangan lupa rajin berdoa. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Meskipun kami belum beribadah secara langsung, tapi kami bersyukur dan kami yakin Tuhan pasti datang. Tuhan pasti akan memberkati kami satu persatu, akan datang di rumah kami satu persatu. Tuhan, pakai kami lebih lagi menjadi anak yang semakin taat, anak yang semakin baik, dan anak yang semakin rajin untuk datang kepadamu Tuhan. Pakai hamba-Mu, setiap guru-guru ibadah raya anak, guru-guru sekolah minggu, lebih lagi memberikan semangat untuk membawa berkat, membawa sukacita, membawa iman anak-anak semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat pertemuan dengan Kau ibadah yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Minggu. Tuhan Yesus memberkati.